sebagai Raja. Firman Allah katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, setelah malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Dia memerintah sebagai Raja, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ia dimuliakan oleh Allah sebagai Raja. Dari yang hina dimuliakan oleh Allah sebagai Raja, yang diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Sebagaimana berita Natal yang sudah sering kita dengar, bahwa Tuhan Yesus Kristus diberikan kuasa oleh Bapa baik di sorga maupun di bumi. Setelah berada di dalam penderitaan di dunia, saudara-saudara, kemudian dia naik ke sorga dan dimuliakan sebagai Raja. Yang sekarang sebagai Raja itu adalah dia memerintah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memerintah setiap kita, memerintah dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu berikutnya yang ketiga, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, bahwa Tuhan Yesus Kristus dimuliakan oleh orang-orang percaya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dia adalah sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi orang-orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana orang-orang percaya itu hidupnya adalah memuliakan Kristus, memuliakan dia sebagai Raja kita. Dia adalah Raja di atas segala raja yang kita puji dan yang kita sembah, kita muliakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dari hal itu, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dialah yang memerintah hidup kita ini. Dia yang menuntun hidup kita ini ke dalam kebenaran, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan memerintah hidup kita dan menuntun hidup kita ke dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu setidaknya 3 kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Kemudian bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, itu Tuhan Yesus Kristus menghargai umat manusia. Saya memakai kalimat Tuhan Yesus memuliakan orang percaya. Setidaknya ada 2 hal terkait dengan Tuhan Yesus memuliakan orang percaya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita kepada Allah. Dan yang kedua, bahwa dengan kenaikannya ke sorga, ke rumah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bersama-sama yang pertama, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai imam kita. Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selain dia sebagai Raja yang memerintah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ia juga sebagai imam besar atas kita. Imam kita kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengantar doa-doa kita
permohonan kita kepada Allah Bapa di sorga. Itulah jaminan kita ketika kita berdoa. Saudaraku, ada jaminan Tuhan Yesus Kristus yang mengantarkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di sorga. Saudara, bukankah dalam doa kita berdoa yang pada umumnya kita akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah doa orang Kristen. Dan memang itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat bersama-sama ketika Tuhan Yesus Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dia katakan bahwa pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, yakni di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dapat membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Jadi kalau sebagai orang-orang percaya, kita berdoa bukan dalam nama yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara kita kepada Allah Bapa. Dan kalau kita kegerakan doa-doa kita selama ini, saudara, kita percaya bahwa doa-doa kita sudah diantarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara, kemuliaan bagi orang-orang percaya atau Tuhan Yesus memuliakan orang-orang percaya adalah dengan kenaikannya ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita sudah hafal itu, saudara. Tetapi baiklah kita mengingat kembali akan hal itu. Oleh karena dengan kenaikannya ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Tempat di sorga, saudara. Sehingga ada satu jaminan kepastian keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Dan di sini kita tegaskan, saudara, yakni orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memuliakan kita yang seharusnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah Tuhan Yesus untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari ini, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama, bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah. Sehingga di sini menekankan kepada kita jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah diutus ke tengah-tengah dunia dan sekarang kembali kepada Bapanya dan Dia dimuliakan oleh Bapanya. Lalu yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah dimuliakan sebagai Raja. Dia memerintah bersama-sama dengan Bapa, memerintah baik di sorga maupun di bumi, termasuk memerintah kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang ketiga, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, maka orang-orang percaya memuliakan Kristus di dalam hidupnya, sebagaimana kita orang-orang percaya yang memuliakan Dia. Lalu yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selebihnya adalah bahwa orang percaya dimuliakan oleh Kristus
di hadapan Allah Bapa pada saat kita berkeluh kesah, pada saat kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mengatakan kepada Allah Bapa di surga bahwa Dia adalah murid-murid Kristus. Dia adalah anak-anak Allah, saudara. Maka disampaikan kepada Allah Bapa. Lalu yang kelima, saudara, bahwa orang percaya dimuliakan Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita di surga. Suatu jaminan keselamatan yang kekal yang sudah kita miliki oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakannya, saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita atas firman-Nya hari ini, dan biarlah kita dimampukan untuk dapat mengingat, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Luciana Sunarsi. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memuliakan kami dan Tuhan menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu, yang terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memelihara kami, memberikan kesehatan, memberikan setiap kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Keluarga kami masing-masing dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk DKI Jakarta ya Tuhan, di mana PSBB akan diperpanjang sampai 4 Juni. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati supaya melalui PSBB ini Tuhan Yesus dapat memutus mata rantai penularan virus corona, terutama di wilayah yang saat ini pandemi sungguh-sungguh Tuhan. Banyak pasien Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau lawat Tuhan setiap saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit karena virus corona. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Untuk para dokter dan tim medis, Tuhan juga memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh merawat dengan penuh hikmat dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang dibutuhkan di dalam rumah sakit Tuhan, cukupkan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dana bantuan sosial baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Biarlah Tuhan memberkati supaya sampai ke tempat kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami juga memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan, yang sudah kami siapkan masing-masing di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan setiap rupiah-rupiah yang kami kumpulkan Tuhan dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan dapat disalurkan ke rekening gereja, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, semakin diberkati
dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,